Ya halo semua teman-teman, apa kabar nih? Kita minggu lalu nggak ada Sabda Yud dan sekarang hadir kembali Sabda Yud pada malam hari ini. Oke ya, senang sekali ya teman-teman sekali lagi bisa bergabung pada malam hari ini itu dengan episode Sabda Yud yang ke-57. Nah, nggak kerasa udah 57 episode aja. Nah, topik malam ini sangat menarik sekali, yaitu tentang Go and Tell. Nah, apa itu Go and Tell? Terus kita mau ngobrolin apa aja nih seputar GNTL ini. Nah, untuk kesempatan malam hari ini aku nggak akan sendiri karena ini obrolannya sangat asik sekali, obrolannya sangat menarik sekali untuk dibahas. Ya, oke teman-teman. Kesempatan kali ini senang sekali ya, bersyukur bisa bergabung lagi. Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng nih tentang Go and Tell. Sudah berulang kali saya sebutkan Go and Tell gitu. Jadi mungkin teman-teman dari para followers, dari viewers juga penasaran nih Go and Tell ini ngapain nih? Maksudnya cerita tentang apa atau bagaimana dan lain sebagainya gitu. Nah, oke untuk sebelumnya sebelum lebih lanjut lagi, langkah baiknya kita itu ya berdoa dulu ya sebelum memulai obrolan lagi. Silakan Kak Priscila bisa mohon untuk berdoa. Oke, oke Kak. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan yang masih Tuhan Yesus berikan kepada kami. Pada malam hari ini Tuhan, di dalam live kami, Sabda Youth, Tuhan memberkati dalam perbincangan kami, obrolan kami. Kami percaya Tuhan menuntun, memberkati dari awal hingga akhirnya, sehingga kami juga boleh menjadi generasi-generasi yang dapat sesuatu hal yang baru mengenai Tuhan Yesus itu sendiri. Berkati kami semua yang mengambil bagian di dalamnya, bahkan setiap juga yang menyaksikan dalam siaran live pada malam hari ini. Kami hanya minta pertolongan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Ya, lagi-lagi saya ucapkan selamat datang di acara Sabda Youth episode ke-58. Nah, kali ini mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali join ya, baru pertama kali join atau baru pertama kali mampir ke Instagram Live dari Sabda Youth Services dan dengan dalam acara Sabda Youth. Mungkin bertanya-tanya Sabda Youth ini apa gitu ya. Jadi Sabda Youth ini adalah acara ngobrol live bareng dari Yayasan Lembaga Sabda dengan membahas topik-topik yang kekinian nih, yang relevan atau yang relate dengan kehidupan anak-anak muda zaman sekarang ini. Dan ini sesuai dengan visi dari Sabda Youth, yaitu untuk mempersiapkan anak-anak muda agar bisa melakukan panggilan Allah bagi generasinya, menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Yaitu adalah sekilas dari acara Sabda Youth kali ini. Teman-teman sekali lagi bisa bagikan ke banyak mungkin orang di media sosial teman-teman agar kita bisa asik nih, bisa enjoy ngobrol malam hari ini. Oke, nah ngomong-ngomong tentang liburan nih teman-teman, tentang liburan kita kan sudah melewati masa liburan yang cukup panjang, baik itu pekerja, sekolah, kampus atau lain sebagainya, kita sama-sama berlibur karena tepat sekali dengan momen lebaran nih, momen yang setahun sekali, dan itu bisa jadi salah satu momen akbar untuk kita bisa bertemu dengan saudara, bertemu dengan keluarga jauh mungkin yang jauh di luar pulau, luar negeri bahkan, atau hanya sekedar luar kota. Nah, pasti kan ada banyak momen-momen unik, momen-momen asik nih yang bisa diceritakan malam hari ini, apalagi kan kaitannya lebaran dengan silaturahmi, dengan maaf lahir batin, atau dengan pernak-pernik lainnya. Kita bisa sharingkan nih, kira-kira teman-teman ngapain aja, entah atau ada yang mudik, atau ada yang berkunjung ke tetangga sebelah, atau hanya di rumah aja rebahan, atau melakukan aktivitas apa nih. Silahkan bisa berbagi nih pada para viewers yang ada dan pada kita-kita. Dari aku Kak. Oke, Iya, kedengaran nggak? silakan. Oke. Ya, ada. Beneran. Dari aku sih Kak. Oke, kalau dari aku untuk kali ini liburan ya cukup menarik, tapi untuk mungkin berkunjung ke teman-teman yang Muslim itu kurang, memang karena kebetulan saya sendiri sih kegiatannya beberapa waktu ini padat untuk kegiatan ada camp juga di gereja, jadi lebih untuk ke tetangga itu lebih terbatas sih daripada yang tahun lalu dan juga ya cukup di sekitaran lingkungan di rumah aja.
Jadi liburannya nggak ada keluar kota, jadi untuk di tempat-tempat sekitar tempat tinggal aja sih Kak. Kalau aku gitu, mungkin dari kakak-kakak yang lain gimana ceritanya boleh di-sharekan. Oke, aku ya. Tadi kalau tadi Kak Priscila bilang banyak kegiatan di gereja ya. Sebenarnya teman-temanku yang lain juga banyak sharing kalau justru liburan ini gereja banyak mengadakan kegiatan sehingga apa jadi kayak excuse ya, kayak alasan wah emang nggak bisa sempat berkunjung nih karena apa ada banyak sekali kegiatan di gereja. Tapi ya di gereja aku nggak ada kegiatan sih karena rata-rata pada mudik ke kampung halaman masing-masing karena gerejanya orang perantau gitu ya. Cuman aku sendiri juga karena perantau nggak bisa mudik karena tempatnya jauh sekali di Sulawesi. Jadi ya mudiknya ke rumah orang tua. Rumah orang tua dari rumahku ini cuman 7 kilometer aja. Jadi nggak terlalu jauh gitu ya. Dan kebanyakan di rumah orang tua aja. Tapi ya memang bertepatan juga dengan libur Lebaran, ada libur Lebaran pertama dan Lebaran kedua itu harus datang ke tempat rumah duka gitu ya, karena memang ada teman-teman yang berduka karena ditinggal oleh keluarganya gitu ya. Jadi malah apa ada kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, walaupun dalam keadaan duka tetap bisa menjalin lagi persaudaraan gitu ya dengan saling menghibur, saling menguatkan. Bahkan sempat ada kenalan juga dengan teman-teman baru ketika ada di tempat duka gitu ya dan bisa saling berbagi tentang ini ya tentang keadaan gitu ya. Terus liburan kemarin juga dengan sengaja karena banyak di rumah gitu ya dan harus masak juga nih buat orang rumah dengan sengaja pergi ke warung-warung yang biasa saya datengin, saya usahakan saya datengin semuanya satu-satu gitu ya. Tujuannya untuk beli, misalnya beli bawangnya di warung sini, beli cabenya di warung sini gitu ya. Jadi nggak di satu warung doang. Tujuannya apa? Supaya saya bisa mengucapkan selamat hari raya kepada mereka, bisa tanya kabar, bisa bahkan ada yang sempat sharing sedikit sempat lama tutup karena sakit dan sebagainya gitu ya. Ya senang sih bisa sengaja pergi mengunjungi dan liburan dipakai untuk itu. Seru. Ya hampir 11-12 dengan berarti ya. Saya secara pribadi sih Lebaran ini cukup berbeda karena sedikit masih dalam suasana duka. Begitu saya baru saja kehilangan orang tua saya 2 minggu sebelum Paskah tanggal 15 Maret lalu. Ibu saya dipanggil Tuhan, jadi ya Lebaran ini cukup kelam, ditambah selama Lebaran kemarin saya ada di ICU menjaga mertua saya yang sedang kritis di ICU rumah sakit keluarga sehat Pati begitu. Jadi saya pelayanan di Bekasi bersama dengan istri gitu. Kita dapat kabar ya akhirnya istri berangkat duluan, saya menyusul karena saya melakukan tugas pelayanan seperti itu dan kemarin baru saja kembali begitu Jumat lalu gitu. Jadi ya bagaimana kesannya ya mungkin tidak bisa merayakan Lebaran dengan sukacita ya karena posisinya masih dalam suasana duka seperti itu ya. Itulah, cuma ya tetap menyapa tante-tante semua, om-om, karena kan papa mama saya kebetulan anak tertua semua, jadi menyapa semua begitu yang masih yang masih muslim begitu, non Kristen begitu. Jadi ya mengucapkan selamat hari raya Lebaran itu saja sih. Gitu. Iya. Nah, semangat ya Kak Erwin, semangat. Semangat terus Kak Erwin. Ya oke teman-teman, kalau aku sendiri nih liburan itu cenderung nggak ngapa-ngapain, jadi di rumah aja. Rebahan di rumah aja nih melakukan oh iya lebaran. Rebahan. Ya lebaran. Lebaran di rumah aja. Lebaran atau rebahan? Ya di rumah aja, liburan kemarin di rumah aja itu untuk ya melakukan kegiatan sehari-hari aja sih gitu. Jadi hanya paling juga ke tetangga sekitar karena memang di perumahan tradisinya seperti itu gitu. Tapi kadang-kadang pun juga rasanya malas untuk keluar gitu. Jadi untuk berapa sampah itu ya itu. Tapi ada beberapa juga saudara yang ke rumah gitu. Ada saudara yang ke rumah dan saya pun juga dengan papa mama dengan kakak-kakak juga berkunjung ke
rumah Bude, rumah Pak D yang dekat-dekat. Jadi memang nggak keluar kota, untuk melakukan mudik karena mudik udah aku lakukan pas Natal ya. Pas Natal aku mudik Lebaran di rumah aja itu melakukan aktivitas-aktivitas rutin dan kadang juga ngerasa bosan ngapain di rumah, cari kegiatan, cari kesibukan lain yang untuk mengisi kesibukan ya, kebosanan gitu. Tapi untuk hal silaturahmi tetap jalan karena kan itu ada momen cerita-cerita dengan keluarga-keluarga yang jauh, keluarga-keluarga yang jarang ketemu dalam keseharian. Itu kan momen Lebaran, momen yang momen apa ya? Momen yang akbar ya, momen akbar untuk kita bisa bercengkrama dengan saudara-saudara, dengan keluarga-keluarga yang mungkin kita jarang ngobrol karena kesibukan masing-masing, dan momen Lebaran momen yang tepat untuk bersilaturahmi dan lebih banyak mendengar sih. Aku liburan lebih banyak mendengar cerita dari kakak-kakak, dari bude-bude yang sampun sepuh-sepuh, kalau bahasa Jawanya sudah tua-tua. Wah, Nah, itu saling mendengar ya, saling mendengar gitu cerita-cerita dari orang simbah-simbah yang ada. Itu sih kalau dari aku. ini ada beberapa teman-teman juga sharing lah liburan mereka kemarin waktu Lebaran, iya. Nehmia. Ya, ini ada Pak Hardi Wiono. Saya bersih-bersih rumah. Wah, Pak Hardi rajin sekali. Rajin sekali, Pak. Bagus, Pak. Pak Hardi ini memang paling rajin, terkenal ini Pak Hardi. Terkenal suka bersih-bersih ya. Iya. Bersih-bersih. Orang paling higienis itu Bu Hardi. Oh gitu ya. Pak Hardi. Iya ya. Ini terus ada juga dari Kak Santi, saya menjenguk saudara yang sakit, sharing dengan beberapa orang dan nyempetin bersih-bersih rumah. Wah, ini Kak Santi juga sama rajinnya karena bersih-bersih rumah ya. Terus juga berapa lainnya ya, itu aktivitas-aktivitas teman-teman yang lain juga monggo loh, bisa sharing, bisa berpendapat, bisa ngobrol bareng kami yang ada di sini, men-sharingkan cerita-cerita, hal-hal unik atau kesan-kesan apa selama liburan, bisa juga dibagikan pada kesempatan malam hari ini. Ini juga ada nanti mau Katanya jaga keras nih, Neh. ya. Ya, terus juga ada beberapa tanggapan lainnya dan ada ucapan saya hello juga dari teman-teman. Ya, oke teman-teman, bisa lagi-lagi saya encourage untuk bisa men-sharingkan ya apa yang jadi kesan pesan dari teman-teman. Ini juga dari beberapa bersih-bersih dan lainnya menjenguk saudara, berpergian dan lain-lain gitu. Itu sih. Nah, dari ceritanya Ibu Evi tadi, aku keinget sesuatu itu. Jadi kalau Kak Evi kan pergi berbelanja ya, pergi berbelanja. Tapi kalau aku ikut mamaku berbelanja, jadi aku gitu. mendampingi, jadi bodyguardnya, jadi bodyguard mamaku. Dan mamaku memang cenderung orangnya sangat itu ya, sangat ekstrovert. Jadi suka berbincang-bincang, bahkan istilahnya itu berjalan dari rumah ke pasar itu semua orang menyapa dia itu karena memang relasinya banyak sekali itu. Jadi sampai aku malah bertanya gitu ke mamaku, mah itu siapa, mah itu siapa, mah itu siapa gitu. Jadi semua sekarang anyar tahu siapa mamaku gitu. Seperti itu ya, pentingnya jadi artis. menurut itu ya pentingnya relasi sih teman-teman. Menurutku pentingnya relasi di situ, memperbanyak relasi dan pertemanan bisa lebih akrab lagi. Oke. Iya benar sih Kak, kalau misalkan dari apa yang disampaikan tadi nih, banyak sekali sih diambil kesimpulan bahwa Lebaran ini jadi kesempatan untuk melayani ya. Kita bisa ketemu dengan orang banyak, terus juga bagaimana kita bisa sama dengan keluarga, teman-teman yang jauh. Tadi juga Ibu Evi dengan Mas Erwin juga nyampein kalau liburan kali ini berduka, tapi di salah satu hal itu Tuhan mau bekerja di situ, bagaimana bisa dekat lagi dengan bangun relasi dengan keluarga, teman-teman sekitar. Sangat menarik banget kalau misalkan saya dengerin tadi, tapi rasanya ini saya ingin sharing nih loh Kak. Saya ini masih agak segan gitu kan, segan untuk bertemu dengan orang baru, membangun relasi. Kayak rasanya kan namanya anak muda kadang mager. Tadi kan dibilang tadi kamu berbahan, ya kan kalau Mas dia tadi bilang kamu berbahan. Kadang kan kayak gitu. Jadi udah pegang gadget, udahlah ngapain sih keluar, males jadinya. Jadi boleh dong ini bagi tips gimana supaya berani keluar, bertemu dengan orang lain, supaya kita juga bangun relasinya lebih bagus gitu. Mungkin boleh di-sharingkan kakak-kakak, mas-mas, ibu.
Aku ya, kalau aku sih mungkin pertama kita harus tanya dulu sama diri kita sendiri ya. Apa sih yang bikin kita tuh nggak mau keluar ketemu orang lain? Kalau tadi Priscilla bilang takut ya, takutnya tuh kenapa gitu? Takut malu, takut salah gitu ya, atau takut apa ketahuan aslinya kayak gimana? Itu loh. Hal-hal kayak gitu tuh harus kita list dulu nih, ketakutannya apa sampai kita nggak mau ketemu orang gitu ya. Nah, dari ketakutan itu kita bisa melihat misalnya saya takut apa namanya, saya takut karena saya minder, saya malu gitu. Kenapa kita harus malu? Kenapa kita harus minder gitu ya? Kalau kalau apa kalau saya suka ke anak-anak remaja saya, apa sih membuat kamu minder ketemu orang karena merasa dia nggak punya apapun yang dimiliki oleh orang lain gitu. Tapi ya saya ingatkan, kamu kan punya Tuhan Yesus gitu ya. Kamu punya sesuatu yang ada dalam dirimu yang itu yang harus kamu bagikan kepada orang lain gitu ya. Lewat ceritamu, pengalaman hidupmu, bahkan firman Tuhan yang mungkin sering kamu dengarkan gitu ya. Itu yang harus dibagikan kepada orang lain gitu. Jadi ya yang pertama kenali dulu diri apa yang bisa apa yang membuat kamu takut keluar. Yang kedua kalau aku sendiri sih ya penerapannya waktu masih remaja sendiri apa ditegur dari dirimu itu tuh ada sesuatu yang harus kamu berikan kepada orang lain. Hidupmu tuh bukan untuk hidupmu sendiri, hidupmu juga untuk orang lain. Jadi seharusnya kamu harus bertemu dengan orang supaya kamu bisa memberikan manfaat lebih juga bagi orang lain. Jadi apa mendorong diri karena saya bukan makhluk antisosial, saya adalah makhluk sosial dan Tuhan menciptakan saya untuk berelasi dengan orang lain. Itu sih kalau kalau dari aku ya. Nah, yang dari teman-teman gimana nih? Ya, kalau saya secara pribadi sih yang pertama kumpulin niat gitu. Karena bagaimanapun ya kalau yang namanya mager itu kan ya malas gerak ya gitu. Jadi semua semua dari diri kita begitu. Jadi ya kumpulin niat untuk ya mau berkumpul dengan yang lain, mau berinteraksi dengan yang lain seperti itu. Karena menurut saya sih kita sebagai makhluk sosial ya kita butuh orang lain dan kita butuh berjejaring karena semakin banyak relasi, semakin banyak teman kita itu jauh lebih mudah seperti itu. Nah, saya sendiri sih biasanya sih cari tujuan siapa sih yang mau saya deketin. Misalnya orang yang lebih tua ya kira-kira orang yang lebih tua biasanya ngelakuin apa, biasanya atau ngopi, ya cari topik obrolan lah. Udah ngopi Pak? Belum. Udah ngopi apa belum? Gitu. Kalau udah ya saya bantu buatin. Gitu. Kalau misalnya di dekat rumah gitu. Nah, saya ambilkan kopi Pak, nanti kita buatin ya. Misalnya seperti itu ya. Banyak cara lah, banyak cara kita pikirin dulu. Apalagi kalau enggak tanya AI gitu, tanya AI Oh kan iya. Sabda ngajarin banyak tentang AI. Oke oke oke. Ya tadi ya. Jadi manfaatkanlah apa tools yang diberikan oleh Sabda. Ikutin kelasnya begitu supaya kita juga tahu apa sih gimana cara ngobrol dengan orang yang lebih tua begitu. Nah, cari spesifiknya seperti itu. Kita lebih dipermudah dengan banyak apa namanya alat komunikasi yang kita pakai smartphone gitu ya. Jadi ya kreatif lah dengan diri kita. Gitu. Saya juga orang yang introvert begitu. Rasanya itu mengumpulkan energi kalau ya di rumah bengong aja itu udah enak banget bagi saya. Tapi ya mau nggak mau begitu harus kumpul dengan orang ya saya mencoba keluar dari diri saya. Iya, keluar Gitu sih. dari cangkangnya ya, Kak ya. Keluar dari tangannya betul. Ya, dan Iya. kalau eh, dariku tentang keluar ya, keluar dari kalau istilahnya Bu Evi keluar dari cangkang atau keluar dari rumah itu memang kalau aku itu ya bukan introvert tapi aku kadang kalau bengong aja itu malah ngantuk, malah ketiduran, nggak ngapa-ngapain itu. Jadi kalau diem aja itu bingung mau ngapain ya, malah bengong gitu. Tapi kalau mau keluar ya ngapain keluar juga gitu. Jadi serba salah gitu mau melakukan ini itu. Tapi ketika bicara tentang keluar rumah untuk menjalin relasi memang perlu ya, memang sangat perlu dilakukan itu karena itu jadi satu hal yang penting. Tapi ya yang ditanyakan Kak Piskala tadi caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Yang pertama jelas mengumpulkan niat seperti yang dikatakan Kak Erwin tadi, mengumpulkan niat untuk mau bergerak nih melawan rasa mager, melawan rasa
di luar ngapain, panas dan lain sebagainya, mungkin seperti itu kan bisa jadi alasan-alasan untuk kita melindungi diri kita, mengurung diri kita untuk nggak keluar nanti keluar nanti kalau orang yang kalau diajak ngomong nggak nyambung, takut nggak nyambung atau gimana kan itu jadi hal-hal yang seringkali dalam tanda kutip menakutkan ya untuk memulai obrolan gitu. Padahal kan kalau basa-basi ya cenderungnya basa-basi sih. Basa-basi tanya ke orang misal dengan anak kecil, misal dengan anak kecil, oh anak kecil kan rata-rata suka main game nih, suka main game, ya tanya seputar game yang aku tahu agar bisa memulai obrolan dengan mereka. Terus kalau di gerejaku itu kan rata-rata petani dan peternak dan kebetulan papaku juga petani kan itu jadi bahan obrolan juga untuk bisa ngobrol dengan orang yang lebih senior dengan hal-hal yang mereka geluti setiap hari gitu. Jadi memang bener sih pandai-pandai cari obrolan, cari topik pembicaraan agar nggak diem-dieman, masa ketemu di sebelahan diem-dieman, lihat-lihatan atau bahkan main gadget. Nah itu penyakitnya ya kalau kita nggak gunain gadget hanya lihat HP terus tapi nggak berkomunikasi dengan kehidupan nyata itu. Itu sih kalau tips dari aku. Iya. Ini dari Kak siapa, dari si Ray ini ya, bilang kadang suka segan dan bingung mau ngobrol apa kalau kunjungan ke tetangga yang lebih tua. Bukan hanya ke tetangga yang lebih tua ya, mungkin tadi ada yang bilang mau keluar dari zona nyaman itu juga takut dan sebagainya. Satu tips yang sangat penting kalau emang kita mau berbagi hidup kita kepada orang lain sih ya, berdoa dulu, minta kepada Tuhan gitu ya. Itu supaya Roh Kudus juga menolong kita membukakan jalan, karena aku tuh punya prinsip gitu ya, pertemuan kita dengan orang lain sesingkat apapun itu bukan sesuatu yang kebetulan kalau dari aku gitu ya. Jadi sebisa mungkin berdoa gitu ya. Aku hari ini ketemu dengan siapa, misalnya mau keluar rumah ya, bertemu dengan siapa, misalnya nggak tahu omongan apa atau nggak bisa ngomong apa, atau bahkan mungkin sengaja mau pergi kumpulan ke tempat yang besar dan aku merasa bingung nanti mau ngomong apa ya. Ya berdoa saja, Tuhan kalau misalnya ada yang perlu aku bicarakan, ada hal yang penting bertemu dengan ini itu gitu ya, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan bahkan dari hal sepele kita bisa masuk ke dalam komunikasi yang cukup dalam. Itu sering terjadi ya, pertemuan-pertemuan kecil akhirnya menjurus ke pembicaraan yang sangat dalam, bahkan bisa membawa satu perubahan di dalam hidup, baik hidupku secara pribadi maupun orang yang aku temui itu gitu sih. Iya. Ya, jadi dari topik malam ini juga tentang Go and Tell ini juga mengingatkan ya bahwa kita sendiri harus sengaja juga untuk pergi, karena ini salah satu amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita gitu untuk pergi. Di Ibrani 10 ayat 24 juga ada dikatakan satu ayat yang sangat menguatkan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan saling mendorong, saling memperhatikan juga salah satunya juga dengan bertemu dengan orang lain ya. Kalau sekarang mah bertemu nggak harus tatap muka, bisa juga dengan digital. Nah, kalau pada hari-hari lebaran ini, misalnya dalam satu hari raya, contohnya hari lebaran gitu kan, kita pasti punya banyak alasan yang tepat untuk pergi menemui orang lain gitu ya. Bukan hanya keluarga loh ya, tadi teman-teman juga udah share, kita bisa ketemu tetangga, bisa ketemu teman, kita mengucapkan selamat hari raya kepada mereka. Dan di antara mereka pasti ada, dan pasti banyak nih belum percaya kepada Yesus gitu ya, sebagai Tuhannya. Jadi, dan itu kadang juga bikin takut kalau saya ngomong salah-salah gitu ya, atau belum berani untuk ngomong tentang Tuhan kita gitu ya. Tapi malam ini ayo dong berani nggak kita gunakan kesempatan yang ada untuk bertemu dengan orang lain, untuk go and tell ya, untuk pergi menceritakan kabar baik. Ada nggak nih pengalaman teman-teman? Berani nggak nih teman-teman kalau ada tantangan seperti ini? Gimana nih? Kalau gimana? Kalau saya sih, ya kalau saya secara pribadi ya kebetulan ya ini tuh lagi kepikiran gitu kan ya, kemarin ada saudara kan yang tanya gitu, lo Mas 40 hari mama nggak pulang begitu kan, bukannya kalau di Kristen itu kan nggak kenal kayak 7 hari 40 hari seperti itu gitu kan, nggak mungkin doain gitu ya. Memang kita nggak doain seperti itu, cuma yang perlu diperhatikan kan kakak-kakak bersama adik-adik masih perlu
membutuhkan kekuatan dan lain sebagainya. Toh kita juga hidup di masyarakat, ya. Budaya 7 hari 40 hari ya kita coba istilahnya modifikasi lah begitu. Bukan untuk mendoakan arwah mama begitu, mama karena mama sudah meninggal dan saya percaya bersama Bapa di surga begitu. Nah, saya bilang, "Oh, ya ini kesempatan buat saya mengenalkan siapa Tuhan saya yang saya sembah, Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan secara pribadi. Ya kakak-kakak sama adik-adik kan juga masih butuh penguatan karena secara manusiawi ya kita kaget karena mama meninggal tanpa sakit, tanpa apa-apa gitu karena mama serangan jantung begitu. Ya, terus saudara saya cukup terdiam begitu. Saya cuma ngomong seperti itu dan saudara saya nggak balas apa-apa. Ya bagi saya sih, saya sudah sedikit menceritakan gitu. Sebuah keberanian lah untuk ya ini saya yakin ini yang saya percaya. Kalau kamu mau belajar ya nggak apa-apa. Gitu. Ya menurut saya sih ada kesempatan yang besar ya ketika kita memakai 40 hari, 100 hari seperti itu, saya bisa melayani dengan memakai ulang hal-hal yang baru dan justru itu sebuah celah untuk melakukan misi bagi saya. Itu sih. Jadi saya bersyukur ya kiranya Tuhan kasih hikmat. Besok sih 40 harinya Mama tanggal 23 saya pulang ke Semarang. Saya juga akan share begitu soal apa sih makna 40 hari dalam tradisi kekristenan apa aja, terus ya dihubungkan dengan 40 hari meninggalnya Mama. Gitu sih. Oke. Gimana nih yang lain teman-teman juga nih? Thank you Kak Erwin sharingnya. Halo, aku ya Kak. Ya, kedengeran kan? Oke. Kalau aku sih Kak, kalau untuk men-sharingkan bagaimana menceritakan kabar baik dari sekitar, apalagi dengan sekarang masa-masa Lebaran, ya kalau saya melalui cara tindakan kita lah. Kemarin sempat dari orang tua ngajarin juga bagaimana kita berbagi, bukan pada saat kita hari raya Natal, tapi kita mengingat juga teman-teman kita yang Muslim sedang merayakan Lebaran. Jadi sebelum itu kita ada bagi-bagi berkat. Nah dari situ sih kita bukan hanya untuk langsung membicarakan tentang Kristus itu, tentang kasih itu, tapi kita jadikan itu bukti tindakan. Bagaimana kita mengasihi mereka, membangun relasi yang baik dengan mereka dengan cara seperti itu. Karena dari situ kita mulai supaya mereka juga akhirnya, wah ternyata meskipun mereka Kristen, tetapi mereka masih mengingat kita. Kalau saya seperti itu dan juga dan bagaimana kita bisa jadi pendengar yang baik sih dari teman-teman kita yang mungkin cerita tentang kehidupan mereka, bagaimana kita men-sharekan juga bagaimana baiknya Tuhan. Dari relasi-relasi itu kita bisa masuk bagaimana menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berani. Kalau aku sih gitu sih Kak. Ya, oke. Iya benar kalau dari ya, silakan Kak. Menanggapin dulu dari yang Kak Priscilla itu ya. Jadi ingat bahwa hidup kita tuh penuh dengan His story gitu ya, ceritanya Tuhan gitu, dan itu yang harus kita bagikan. Ya, thank you Kak Priscilla. Ya, oke. Kalau dariku memang untuk punya nyali yang besar ya atau keberanian yang besar langsung jebret Injil Yesus gitu masih belum punya keberanian di level itu gitu. Tapi aku bisa melakukan itu dengan keseharian ya, misal ya kayak Kak Priscilla tadi dengan mendengarkan cerita-cerita seperti yang aku sampaikan tadi, cerita dari Simba, cerita dari anak-anak, cerita dari kakak-kakakku sendiri atau dari keluargaku sendiri. Jadi belajar jadi pendengar yang baik sih. Dengan itu kan kita menunjukkan kepedulian ya, menunjukkan kepedulian kepada orang dan orang ngerasa oh iya ada yang dengar ceritaku nih, walaupun ceritanya absurd mungkin atau nggak jelas, tapi kan orang kalau didengarkan rasanya seneng gitu. Kalau ceritanya didengarkan dengan baik,
bahkan ya kalau mau diberikan solusi ya bisa memberikan solusi yang baik, itu kan jadi satu hal yang sangat menyenangkan hati sih. Kalau dariku, aku kalau misal ada aku cerita dan orang lain mendengarkan dengan baik, ya aku merasa senang gitu. Jadi merasa dihargai, oh ternyata masih ada yang peduli ya sama aku gitu. Apalagi saudara-saudara yang ada apa namanya kena musibah atau lagi mengalami masalah, sesuatu problem, kan itu perlu teman cerita untuk bisa, ya di situ barulah mulai memberitakan tentang kasih Tuhan, memberitakan tentang bagaimana Tuhan mengasihi, bagaimana mengasihi sama manusia, tentang bicara tentang kasih, banyak hal tentang kasih bisa diceritakan di momen-momen seperti itu gitu. Jadi memang enggak langsung secara frontal seperti itu, tapi kan dengan tindakan bisa menandakan gitu, bahwa ini berbeda nih dengan orang yang lain gitu. Ada apa? Nanti mulai ada pertanyaan follow up yang dilanturkan. Nah, baru di situ bisa jadi kesempatan kita untuk masuk gitu, untuk masuk lebih lebih jauh lagi, kayak seperti Kak Edwin tadi kan menjelaskan tentang doa, tentang tradisi-tradisi, tentang ajaran agama Kristen, kan itu jadi satu hal yang menarik juga gitu untuk bisa dibagikan. Iya. Nah, aku mau nanggepin juga tentang berani menggunakan kesempatan untuk go and tell gitu ya. Biasanya kan mungkin mau nanya dulu, biasanya kalau kita datang ke satu rumah makan lalu makanannya itu enak banget gitu ya. Pasti kita nggak tahan untuk kita cerita kepada orang-orang kan. Oh, di sana tuh tempat makannya enak banget, murah lagi. Wah, menyenangkan, pelayanannya bagus banget gitu ya. Nggak mungkin kita simpan sendiri. Paling nggak kita akan cerita ke satu atau dua orang gitu ya. Nah, itu yang seringkali aku merasakan bahwa kasih Tuhan itu tuh dalam hidup setiap orang percaya itu tuh pasti pasti akan selalu kita sampaikan, nggak tahan untuk kita nggak omongin kepada orang lain. Dan selalu ada ketika bertemu dengan orang lain tuh ada trigger untuk kita bisa, wah iya ini dulu Tuhan melakukan ini dalam hidupku gitu ya. Aku bisa sharing gitu kepada mereka bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa, dan ini bisa menjadi satu pesan penting ya, atau kabar baik yang bisa kita ceritakan kepada orang lain dimanapun gitu. Jadi pasti kita sudah punya bekal nih ya tentang kasih Tuhan dalam hidup kita, dan pasti selalu ada cerita gitu. Ada beberapa komentar kayaknya Din ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Ray. Jadi gimana kalau sudah sharing dan masuk lebih dalam lalu dianggap atau dituduh kristenisasi? Gimana cara antisipasinya? Aduh, ini fenomena yang kayaknya nggak asing ya. Jadi silakan teman-teman berbagi pendapat nih. Kita antisipasinya bagaimana? Gimana? Aku sendiri belum pernah ada pengalaman dituduh seperti itu sih. Puji Tuhan ya. Iya. Kalau Kak Edwin, gimana, ada pengalaman-pengalaman seperti itu kah? Belum pernah sih, artinya dituduh sampai kristenisasi dan lain sebagainya. Ya kalau saya sih secara pribadi sih sederhana. Saya hanya ingin menceritakan Tuhan saya. Saya sih seperti itu, saya sederhana itu. Jadi ketika dituduh kristenisasi, ya kita buktikan saja apakah orang itu akan masuk ke gereja saya atau tidak. Saya hanya menceritakan saja. Apakah kita berpendapat, apakah kita bercerita saja, itu nggak boleh begitu. Ya kita harus tahu batasan-batasan apa. Misalnya kalau sampai memang harus ke jalur hukum begitu ya. Batasannya sampai mana? Kristenisasi yang seperti apa? Kalau saya sekedar cerita, apakah salah begitu? Ya tinggal semua bisa dibicarakan gitu. Kalau saya sih secara pribadi, boleh nggak saya menceritakan begitu ya. Kita memang harus hati-hati, apalagi saya sih tinggal di daerah Jawa Barat ini, apalagi di Bekasi dan sekitarnya itu masih rawan sekali, dan gereja-gereja di tempat kami belum ada yang betul-betul bentuk fisiknya gereja. Semuanya mayoritas ruko begitu. Jadi untuk dapat izin pun kita sudah bersyukur karena sudah beberapa tahun yang lalu sudah dapat izin dengan resmi, artinya dari agama Bamak begitu, dari tahun 2020 atau 2021 sekitar tahun itu sudah resmi begitu, ada izinnya. Tapi setiap tahun kita harus perbarui begitu. Nah berkaitan dengan ini tadi ya saya sih ya seperti itu, karena jujur saya punya pengalaman, tapi
izinkan saya menceritakan seperti itu. Nah, kalau ditutup kristenisasi atau tidak, ya semua nanti kan bisa disampaikan, kita biar tahu begitu. Jadi yang penting itu ya, ini cara berpikir kritis sih, saya menyadari itu, tapi bukan berarti kita itu tidak berani menceritakan, nantinya tidak berani menceritakan Yesus Kristus. Yang misalnya kita dapat pemulihan secara ekonomi, jujur ya, saya itu berpuasa, misalnya berpuasa, begitu saya baca Alkitab, begitu terus Tuhan kasih hikmat, saya ada orang yang nolong saya, begitu keuangan saya sudah berhasil. Nah itu ceritakan tentang kebaikan Tuhan, nggak masalah begitu. Mau dia jadi Kristen atau tidak, ya terserah dia begitu. Jadi jangan sampai ya hal-hal seperti ini malah menyurutkan kita untuk bercerita kepada orang lain. Gitu sih. Kalau saya secara pribadi seperti itu, di tengah lingkungan yang cukup ekstremis di sini. Ya, kalau dariku tentang kristenisasi ya puji Tuhan belum gitu, belum pernah mengalami hal seperti itu. Tapi menurutku itu memang jadi tantangan terberat ya untuk kita bisa masuk, bisa bicara atau bisa melakukan penginjilan bahkan sampai ke ranah situ itu. Tapi ya memang benar kata Kak Erwin tadi, yang penting kita sudah menyampaikan. Urusan menerima atau tidak ya itu urusan pribadi dia gitu. Tapi di sisi lain pun ya jadi ngerasa gimana ya, jadi satu hal yang seneng ya istilahnya kalau kita bisa sharing hal misal nggak ada tantangan atau nggak ada lain sebagainya kan itu enak gitu. Tapi kan tantangan itulah yang terkadang membuat iman itu diuji gitu. Iman diuji untuk kita bisa menyampaikan kabar itu kepada banyak orang. Ya mungkin dariku. Mungkin begini, saya kasih hal yang lebih simplicity ya, lebih sederhananya. Kalau saya sih lebih senang kalau kita itu bisa tulus. Jadi dari tulus, dari dalam hati kita ingin menceritakan saja gitu, menceritakan tentang apa yang Tuhan perbuat atas diri kita ya. Kalau kita betul-betul tulus, kita menjalin relasi ya, orang bisa merasakan berkat dari kesaksian kita. Menurut saya itu adalah satu hal langkah sederhana untuk membuka jalan pemberitaan Injil. Jadi menurut saya sah-sah saja. Jadi saya ingin menceritakan tentang kebaikan yang Tuhan kasih. Ya, jadi saya bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Nah, ini yang saya rasa cukup signifikan buat kita, bagaimana cara kita untuk bisa go and tell begitu. Nah mungkin ini juga momennya Lebaran begitu, kita juga bisa berbagi cerita, berbagi kebahagiaan. Oh, kemenanganmu bagaimana orang-orang itu? Oh, saya juga mengalami kemenangan kok. Kemarin baru saja Paskah begitu, ini cerita itu bisa masuk begitu. Nah, tapi ya Lebaran kan ini sudah lewat begitu. Jadi gimana sih caranya kita menciptakan kesempatan supaya kita itu berani go and tell selain di waktu Lebaran atau mungkin waktu-waktu seperti apa yang bisa kita gunakan untuk go and tell. Mungkin dari teman-teman semuanya bisa sharing gitu. Ya, kalau aku tentang momen ya, sebenarnya momen itu bisa disengaja ataupun nggak disengaja gitu. Jadi di mana ada kesempatan kan itu bisa bisa jadi hal untuk kita ya go and tell itu tadi ya, go and tell baik pertemuan rutin keluarga, biasanya kan ada acara-acara rutin keluarga yang dilakukan entah bulan sekali atau seminggu sekali ataupun bahkan kan ketika anak-anaknya merantau atau orang tuanya jauh di kampung atau di tempat yang jauh itu kan ada momen ketika telepon bersama. Nah itu kan bisa jadi sharing-sharing juga dengan keluarga, dengan adik, bude, dengan teman-teman yang jauh di sana kan bisa jadi momen sih. Itu jadi nggak hanya tatap muka tapi lewat daring juga bisa sih. Kalau menurutku sih itu. Ya aku rajin aja sih sharing lewat media digital aja sih ya.
walaupun nggak bisa banyak ketemu orang, banyaknya lewat ini media sosial gitu ya, yang akan gunakan itu. Kebetulan juga pelayanan di Sabda, jadi bisa lebih banyak kesempatan untuk bisa cerita gitu ya, lewat digital. Ya, silakan Kak Priscilla. Oh ya, kalau dari saya ya Kak, kalau untuk Go and Tell ini kan memang sudah sebagai tugas tanggung jawab kita ya. Saya membacakan satu ayat itu dari 2 Timotius 4 ayat 2 yang berbunyikan beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, kan kalau misalkan kita untuk memberitakan kabar baik, kita nih yang udah percaya kepada Tuhan. Jadi kita sebenarnya harus udah siap sedia sih dalam segala situasi. Saya punya pengalaman waktu baru-baru ini sih, waktu ada kegiatan pelatihan dengan guru-guru untuk pembuatan soal. Kebetulan saya penyusunan soal agama Kristen dan juga teman-teman guru, dan satu waktu entah bagaimana kami tuh buat soal dan harus dipaparkan di depan. Nah, saat itu kami punya pemikiran, wah ini kayaknya satu kesempatan nih, kita boleh bicara di depan semua orang, dan rata-rata memang dari semuanya itu kan rata-rata agamanya non Kristen. Kesempatan itu kami ambil. Nah, bagaimana kita memberitakan kabar baik, kita sampaikan dalam satu soal. Jadi kita menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Nah, sangat unik, dan di situ ada partner itu mengatakan ini kesempatan bagus kita sampaikan, meskipun ini bukan jadi soal utama, tapi bagaimana kita memperdengarkan kepada mereka. Jadi kesempatan itu kami ambil, dan dari situ juga saya belajar bahwa ketika kita menyampaikan tentang kebaikan Tuhan, bagaimana kita go and tell di setiap situasi. Apalagi kita, kalau di tempatku ya Kak, kebetulan itu mayoritas Muslim. Kami di Sulawesi Tenggara itu mayoritas Muslim. Jadi untuk Kristen itu minim. Kadang kami juga dikesampingkan. Tapi bagaimana kita berbuat supaya orang itu mendengar, bisa juga melihat bahwa ini loh, kita ini anak Tuhan, kita berbeda, tapi kita bisa jadi berkat. Terkadang di situ menjadi satu tantangan. Entah mereka mau mengatakan kita kristenisasi atau apa, dalam pikiran, oh udahlah, intinya Tuhan yang bekerja. Mungkin bukan hari ini atau esok Tuhan akan bekerja. Yang penting kita memperdengarkan, dan juga kita bisa sambil untuk dengan teman-teman kita, apalagi anak muda kan suka sharing yang tadi saya katakan, apalagi permasalahan anak-anak muda sekarang itu kadang patah hati. Jadi butuh teman curhat. Dari situ kita bisa ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu menolong. Kalau saya sih punya pengalaman pribadi dengan hal itu. Jadi dari pengalaman itu Tuhan kasih, saya harus bisa menguatkan orang lain. Saya pernah di ranah itu. Pernah namanya patah hati. Bagaimana saya harus menjadi berkat, mengingatkan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dari situ ya kita bisa mengabarkan banyak lagi tentang kebaikan Tuhan. Kalau aku sih gitu sih untuk di-sharekan hari ini. Jadi kebaikan Tuhan itu banyak buat kita sih. Itu sih Kak. Mungkin Kak Erwin boleh. Siapa? Kak Dehem. Iya. Oke, teman-teman. Ya, sangat seru sekali ya obrolan kita malam hari ini, dan memang ini jadi topik yang menarik untuk kita bahas, kita obrolin bareng-bareng, tapi sayang sekali waktu sudah lewat, dan saatnya 2-3 anak jerapah, saatnya kita berpisah. Jadi sebelum kita berpisah, silahkan teman-teman bisa memberikan closing statement atau kesan pesan. Silahkan dimulai dari Kak Erwin, Kak Priscilla, Ibu Evi, dan kemudian nanti saya. Silahkan Kak Erwin. Wah, saya duluan. Oke. Ya. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah. Mari kita terus berkarya, mari kita terus menceritakan kisah kasih bersama Tuhan, supaya setiap orang juga merasakan kasih-Nya sama seperti kita merasakannya. Terima kasih. Ya, silakan Kak Priscilla. Ya, kalau dari saya pesannya tetap terus menjadi alat Tuhan dimanapun kita berada, memberitakan kabar baik itu penting, jangan pernah takut karena Tuhan akan menolong, baik atau tidak baik waktunya, pasti Tuhan akan terus menyertai kita. Jangan pernah mundur, gitu sih. Ya, ini kalau aku dari mau nutup dari Kisah Rasul 1 ayat 8 ya.
itu sebagai bagian dari amanat agung sih. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini perintah Tuhan untuk go, bahkan sampai ke ujung bumi. Sekarang dengan era digital kita bisa sampai kemana-mana gitu ya, dengan ujung jari kita. Dan di situ dikatakan harus menjadi saksiku. Gimana caranya menjadi saksiku? Dengan menceritakan tentang kasih Tuhan. Jadi Tuhan Yesus akan menolong kita, akan menyertai kita bahkan sampai pada akhir zaman ini, janji yang begitu luar biasa. Jadi jangan takut, go and tell ya. Berani. Ya, Tuhan Yesus menyertai kita. Oke, amin. Ya, kalau dari saya memang jadi momen spesial. Di setiap momen itu pasti spesial dan gunakan momen itu untuk kita bisa bercerita, bisa menyampaikan kabar baik itu kepada banyak orang dan pastinya terus menyala. Dan karena Roh Kudus ada pada kita seperti yang disampaikan Ibu Evi tadi, Roh Kudus ada pada kita harus berani dan harus berani memberitakan dan terus go and tell. Nah, ini ada tanggapan terakhir dari Kak Re. Thanks teman-teman semua, lanjut cerita di dunia nyata ya, gas katanya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita sudah ngobrol banyak hal tentang go and tell hari ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Erwin, Kak Priscilla, dan Kak Evi yang sudah menemani saya pada malam hari ini. Dan teman-teman yang di rumah, terima kasih untuk respon, tanggapan, dan tetap semangat ya. Oke, nah jangan lupa join lagi teman-teman di Sabda Youth minggu depan, episode ke-58. Jadi tidak kalah menarik ya topiknya minggu depan, yaitu tentang You Are the Light of the World. Nah, apa itu? Jangan lupa gabung ya, minggu depan pastikan untuk bergabung. Nah, oke, untuk kali ini kita akan mengakhiri obrolan kita dengan doa. Bisa minta tolong dengan kasih Kak Erwin bisa menutup kita dalam doa. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu kepada kami. Kami boleh menikmati kasih yang Kau berikan. Kami boleh bisa menceritakan apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu, kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada, Tuhan. Supaya bukan hanya kami yang mendapatkan kasih itu, tetapi orang lain, mereka yang belum mengenal Engkau, boleh mendapatkan kasih dari Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih, keselamatan yang Engkau berikan nyata untuk kami semua. Kami serahkan untuk segala aktivitas kami, berkati untuk Kak Nehemia, Bu Evi, untuk Kak Priscilla, semuanya juga hamba-Mu. Kau berkati dalam setiap kehidupan kami, pelayanan kami, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih, kami sampaikan semuanya kepada semuanya yang menyaksikan, juga Tuhan berkati. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Dadah, see you. See you. Dadah. Dadah.